Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah, Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang terkasih dan dikasih oleh Tuhan, waktunya sudah semakin dekat. Kita semua diundang untuk lebih terbuka menyambut kelahiran Yesus. Undangan itu menuntut sikap hati yang gembira, hati yang terbuka bagi kehadiran Allah. Kedatangannya kita sambut dengan sukacita dalam Minggu Gaudete ini. Untuk itu kita perlu mendengarkan seruan Yohanes Pembaptis agar kita boleh membangun sikap hidup yang pantas dalam Minggu Advent yang ketiga ini. Sadar kita orang berdosa, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita layak merayakan peristiwa keselamatan sore malam hari ini. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, harapan akan kepastian kedatangan Tuhan yang menjadikan kita boleh bersukacita pada Minggu Advent yang ketiga ini. Ibaratnya Bapak Ibu mengalami dalam keluarga masing-masing. Saat pertama kali istri hamil 7 bulan, 6 bulan ya toh. Ibu memegang perutnya, sebentar lagi anakku lahir. Aku menjadi seorang mama, menjadi seorang ibu. Lalu yang suaminya juga senyum-senyum sendiri. Wah, gak nyangka ini nanti aku jadi seorang papa, ya toh, seorang bapak. Sampai akhirnya apa yang ada masih 3 bulan lagi atau 2 bulan lagi itu terasa sudah ada. Jadi sukacitanya itu sungguh-sungguh terasa. Atau bapak-bapak, ibu-ibu membangun rumah, tapi rumahnya belum selesai. Tapi terasa bahwa rumah ini sudah hampir jadi. Bahkan tadi kalau sudah menyambut bayi, sudah beli pakaian bayinya, sudah membeli perlengkapan-perlengkapan baby dan lain sebagainya. Kedatangan yang pasti menjadikan kita bersukacita. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, maka harapan yang menumbuhkan inilah kita mempersiapkan diri hingga akhir dalam kasih, dalam ketekunan, dalam kesabaran. Inilah yang menjadi semangat dasar Minggu Gaudete atau Minggu Sukacita ini. Namun, saudara-saudariku, tetap dengan pertobatan yang akan dilakukan bagi kita sekalian. Seorang bapak yang menyambut anaknya tadi juga mengalami pertobatan. Ada waktu-waktu khusus yang dimana dulu saat anak belum lahir, berbeda dengan anak sudah lahir. Saya mendengar cerita dari bapak-bapak itu, kalau sudah kerja, pulang kerja itu pengen cepat-cepat pulang Romo. Pengen lihat anaknya, pengen datang, pengen gendong gitu ya. Pulang juga mamanya yang selalu hadir di situ. Sungguh luar biasa, menumbuhkan kegiatan, kebiasaan yang baru dan dilakukan dengan kasih. Bukan dengan keterpaksaan, tapi dilakukan dengan kasih. Saudara-saudariku, maka pertobatan-pertobatan itulah yang menjadikan kita semakin dalam harapan yang pasti, kita semakin mengalami kepastian yang mendalam. Yang disampaikan oleh Yohanes dalam baptisan-baptisan yang dilakukan, mereka bertanya tentang apa yang harus dilakukan. Apa yang harus kita lakukan hampir sama dengan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam semua pekerjaan profesi kita, kita semua bisa memberikan kasih kepada sesama. Memberikan apa kelebihan kita dengan solidaritas.
2 helai baju dengan makanan, kita membagi kepada yang berkekurangan. Masa pandemi kemarin juga sampai sekarang masih banyak umat kita juga saling berbagi, saling memberikan. Juga dengan bencana erupsi Semeru, kita juga terus berbagi dan memberi. Bagus, untuk yang itu bagus sekali. Lalu juga untuk pemungut cukai, apa yang diperbuat? Jangan menagih lebih banyak. Gak boleh serakah. Bagaimana pekerjaan dan bisnis kita? Mengaturnya bagaimana? Tuhan merestui bisnis bisa berjalan dan beruntung, itu juga karena Tuhan. Ada banyak pengusaha-pengusaha yang juga bangkrut karena restu dari Tuhan juga. Dia kurang beriman kepada Tuhan. Bagaimana dengan prajurit-prajurit? Dia mengatakan bahwa jangan merampas, jangan memeras. Bagaimana seorang pastor Priambodo ini melayani umat yang ada di sini dengan misa, dengan sakramen-sakramen, dengan perjumpaan. Bagaimana seorang bapak, seorang yang bekerja dengan sederhana, semua dari kita bisa bertobat dan melakukan kebaikan bagi sesama kita. Itulah jalan yang pasti untuk menghidupi masa yang pasti kedatangan Tuhan ini dalam pertobatan. Dan yang terakhir kita mencontoh dari Santo Yohanes Pembaptis sendiri. Bagaimana ia dengan sadar diri mau menunjuk kepada Yesus. Kita ini punya kecenderungan untuk dipuji, senang ya kita dipuji ya. Oh, aku ini hebat, aku ini luar biasa. Sebagai kebanggaan, sebagai kualitas, it's okay, no problem. Tapi kalau menjadikan kita sombong dan melihat orang lain dengan mata sebelah mata, mata sebelah, tidak menghargainya, itu akan menjadi berbeda. Maka kita perlu sungguh-sungguh menghayati kerendahan hati seperti Yohanes Pembaptis. Bukan aku, Mesias itu. Mesias adalah Dia yang akan membaptis engkau dengan api, yang akan memberikan kekuatan keselamatan kepada kita sekalian. Maka bolehlah kita semua juga memusatkan diri kita kepada Kristus sendiri. Kita belajar kerendahan hati pula dari Yesus yang mau mengosongkan diri, mengambil rupa, menjadi manusia, menjadi hamba, dan menyelamatkan kita kalian. Selamat Minggu Gaudete, selamat Minggu Sukacita. Kita semua miliki harapan dalam ketekunan, dalam kesabaran, dan kita menjalaninya terus dalam pertobatan. Amin.